Hai, kembali lagi di channel saya yang membahas seputar rajut. Ini alat dan bahannya ya. Ada benang atau tali katun ukuran 3 mm ya. Hakpen kita gunakan yang nomor 7. Saya menggunakan hakpen tulip ya. Lalu korek api. Lanjut, untuk bagian pertama kita membuat alas tas terlebih dahulu. Sebelumnya buat simpul untuk memulai pembuatan chain atau rantai. Kita buat sebanyak 36 chain atau 36 rantai ya. Selanjutnya kita buat SC atau single crochet. Kita buat dari lubang yang nomor kedua ya. Buat hingga sampai ke bagian akhir. Itu totalnya nanti ada 35 SC. Oke, saya akan menunjukkannya hingga sampai di bagian sini saja. Teman-teman lanjut hingga ke akhir rantai ya. Sampai ke akhir rantai bagian sini. Setelah jadi sampai ke bagian akhir rantai, kita balik, lalu kita lakukan lagi pembuatan SC. Tiap-tiap lubang kita isi 1 SC. Ini kita lakukan seperti ini hingga bolak-balik sampai 6 kali bolak-balik ya teman-teman. Seperti ini ya. Lakukan hingga 6 bolak-balik pembuatan SC. Kita balik lagi lalu lakukan hal yang sama. Oke, setelah jadi ini saya sudah jadi 6 SC kali bolak-balik pembuatan SC ya. Sekarang kita akan membuat SC memutar. Untuk awalan kita isi 1 SC ya. Kita buat memutar ya. Kita buat masing-masing tiap lubang 1 SC. Oke, kita lakukan hingga sampai ke bagian sini. Dan tiba di sudut sini, kita akan isi, dalam sudut ini kita isi 2 SC ya. Jadi nanti tiap-tiap sudutnya kita isi 2 SC dalam satu lubang ya teman-teman. Lalu setelah 2 SC kita lanjut ke lubang yang selanjutnya, masing-masing 1 SC. Oke, di sudut ini akan kita isi 2 SC juga ya. Lalu memutar lagi, jadi tiap-tiap lubang kita isi lagi 1 SC. Nanti
kita buat ini kita timpa ya ujung benang sampai ke bagian sini. Di sini juga 2 SC dalam satu lubang, dan di sudut awalan kita tambah 1 karena tadi di awalan kita isi 1 ya. Setelah jadi sampai ke dekat awalan, kita akan slip stitch ya, dan kita akan rapikan benang. Jadi ini alasnya sudah jadi, kita lanjut ke bagian yang round kedua, yaitu pembuatan badan tas. Sama caranya, awalannya kita buat simpul terlebih dahulu, lalu kita akan buat rantai sebanyak 36 rantai atau chain. Setelah sampai ke 36 rantai, kita buat SC seperti cara pembuatan alas tas ya. Kita mulai dari lubang kedua ya, kita buat ini SC nya sampai ke rantai terakhir. Seperti ini hingga penghabisan rantai terakhir. Lalu kita balik dan kita akan buat SC seperti SC yang sama. Kita balik, kita buat SC nya bolak-balik hingga 28 kali bolak-balik SC ya. Seperti bagian alas ini ada 6 kali bolak-balik, tapi kalau badan tas itu ada 28 kali bolak-balik. Lalu setelah jadi 28 kali bolak-balik pembuatan SC, kita akan membuat memutar seperti pembuatan alas juga ya, dan di tiap-tiap sudut nanti kita isi 2. Oke ya teman-teman, ini tidak saya lanjutkan, kita ketemu di baris yang ke-28 nanti ya. Lalu seperti ini, terakhirnya kita buat memutar seperti ini ya. Ini jadinya badan tas 28 kali bolak-balik, lalu 1 kali putaran pembuatan SC, dan tiap-tiap sudut kita isi 2 SC. Ini buat 2 buah ya. Lanjut ke round ketiga, pembuatan sisi kiri kanannya ya. Awalan kita buat simpul, lalu buat rantai 7 SC. Ini untuk badan tas kiri kanannya ya, sisi kiri kanan, jangan salah. Setelah jadi 7 SC atau chain, lalu buat SC ya, kita mulai dari rantai yang kedua. Kita lakukan ini sampai ke rantai bagian terakhir. Lakukan langkah ini hingga bolak-balik seperti ini hingga 28 kali bolak-balik ya. Saya akan menunjukkannya sampai di sini karena ini caranya akan sama hingga sampai ke bagian atasnya bolak-balik seperti ini. Buat 28 kali bolak-balik ya teman-teman. Oke, ini udah ada yang jadi 1 buah ya, 28 kali bolak-balik pembuatan SC, dan di tiap-tiap sudut kita isi 2 SC seperti biasa memutar.
buat seperti ini hingga 2 buah ya. Oke, ini udah lengkap ya, bagian alas, ada bagian sisi kiri, ini bagian sisi kiri kanan, lalu udah ada alas dan 2 sisi bagian badan ya. Ini bagian badan tas. Ini sudah lengkap ya teman-teman, tinggal kita satuin atau kita gabung ya. Oke, kita akan rangkai bagian ini menggunakan jarum tapestri ya. Saya menggunakan jarum tapestri yang agak besar, lalu potongan benang kurang lebih 2 meter ya. Lalu kita tusukkan benang ke jarum tapestri seperti ini. Setelah itu kita akan, ini cara penarikan benangnya ujung dan ujungnya tidak sama ya. Kita akan ambil bagian sisi back loop, sama-sama sisi bagian back loop atau sisi bagian belakang rantai ya. Kita akan adu bagian belakang sama belakangnya, lalu kita jahit bagian sisi belakangnya saja atau bagian back loopnya. Bagian ini ya, yang bagian depan ini tidak ya. Ini juga bagian back loopnya saja dan bagian depannya kita tinggalkan. Perhatikan ya teman-teman. Ini boleh kita mulai dari mana saja, yang penting itu tergabung rapi dan kita memulainya di bagian sudutnya atau pinggirnya. Teman-teman boleh menggabungkan bagian sisi badannya dulu dengan sisi kiri kanan, terserah teman-teman, yang penting teman-teman paham cara penggabungan badan tas hingga menjadi tas ya. Maksud saya pokoknya rapi lah ya teman-teman. Itu diambil bagian back loopnya saja ya, seperti ini, dan ujung-ujung benang tetap kita timpa dan kita bawa seperti ini ya. Kita tarik hingga kencang. Perhatikan ya teman-teman. Ini caranya sangat simpel dan gampang ya. Buat pemula sangat cocok cara pembuatan tas Korea seperti ini ya, yang kita kombinasikan dengan bunga puff ya. Untuk bagian bunga puff kita lanjut nanti tutorialnya di tutorial yang baru ya, untuk tutorial selanjutnya, karena ini saya hanya membahas cara pembuatan tasnya saja ya teman-teman. Ini lakukan untuk bagian keseluruhan tas ya, bagian alas, sisi kiri kanan ya. Gabungkan ini hingga menjadi tas. Oke teman-teman, saya membahas cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena masih banyak video-video terbaru yang akan saya bahas tentang cara pembuatan tas rajut ya. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam pembuatan video ini, teman-teman jangan ambil hati. Tolong berikan komentar yang baik ya buat saya, agar kedepannya lebih baik lagi ya cara pembuatan tutorial tas rajut saya.
Cukup sudah penjelasan saya ya teman-teman. Tinggal diperhatikan saja tutorial saya dari awal hingga akhir. Insya Allah teman-teman bisa mengerti cara pembuatan tas saya ya. Oke, dan inilah jadinya tas rajut ala Korea yang sangat-sangat kekinian ya teman-teman. Jangan lupa lanjutkan melihat tutorial cara pembuatan bunga puffnya ya. Oke, ini bagian sisi samping, depan, dan belakangnya ya. Ini udah jadi ya teman-teman. Sangat simpel dan elegan ya. Oke teman-teman, saya tidak akan lagi memperpanjang waktu. Cukup sampai di sini video saya ya. Sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.